Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali kita di dalam pertemuan ibadah online ini. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, mempersiapkan tubuh jiwa roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas segala limpahan kasih-Mu, limpahan berkat-Mu dalam setiap hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan atas hari yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami, untuk kami dapat berkumpul kembali di dalam hadirat Tuhan. Sekalipun mungkin kami berada di tempat yang berbeda, tetapi kuasa Tuhan, hadirat Tuhan adalah hadirat yang sama, yang mendatangkan kuasa, mujizat, berkat atas setiap kami, anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu. Kini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Mari pimpin kami Tuhan, awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kuat kuasa Tuhan yang terus membawa setiap kami masuk lebih dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian ini dengan penuh sukacita. Sungguh Kau mempesona. Sungguh
lewat suara, lewat sabdanya, melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita seperti tanah yang siap untuk ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Kita angkat satu pujian ini, ajar kami Tuhan. Haleluya. Biarlah kami boleh menghargai setiap waktu yang ada di dalam setiap kehidupan kami, ya Bapa. setiap kami Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan, bahwa setiap kami Tuhan lebih lagi di dalam Engkau Tuhan, agar kami mampu Bapa memiliki hati yang bijaksana,
agar kami mau Tuhan untuk selalu taat dan setia mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Sebab waktu-waktu ini kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Firman-Mu yang menjadi terang bagi setiap jalan-jalan kami, menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Mari bawa kami Tuhan, mempermuliakan nama-Mu senantiasa. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Lebih sungguh lagi, haleluya. Berfirmanlah Tuhan pagi ini Bapa. Kami perlu itu Tuhan. Sebab firman-Mu itu adalah hadir-Mu dalam setiap hidup kami. Setiap apa yang diperkatakan oleh Bapak Gembala yang sebentar kami dengar Tuhan akan menjadi jawaban bagi setiap pergumulan hidup kami di hari-hari ini, di waktu-waktu ini. Biarlah firman itu yang menjadi kekuatan bagi setiap sidang jemaat-Mu yang ada, bagi setiap kami semua Bapa. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu digenapi dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan kembali lagi kita menikmati berkat Tuhan lewat ibadah online ini.
sama-sama kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan pujian yang terakhir berbicara tentang ajar kami menghitung hari-hari. Ya, kita harus mengetahui, kita harus bijaksana untuk kita mempergunakan waktu-waktu ini, karena Alkitab berkata di dalam kitab Efesus bahwa pergunakanlah waktu yang ada, saudara-saudara. Nah, sama-sama pada saat pagi hari ini sama-sama kita akan menikmati akan firman Tuhan. Saya akan berikan satu tema, menghargai waktu yang Tuhan beri, saudara-saudara. Sekali lagi, menghargai waktu yang Tuhan beri. Ya, saudara, mari sama-sama kita angkat satu kisah ini yang disampaikan oleh Yesus di Injil Lukas pasalnya yang ke-16. Ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-31. Saya tidak akan membacakan ayat ini karena panjang, karena memakan waktu, karena ini adalah ibadah online ya. Saudaraku, tidak seperti di gereja kita baca panjang, tidak apa-apa karena ini ibadah online. Ya, kita harus mempersingkat waktu, saudara. Nah, sekali lagi Lukas 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31 berbicara tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, tema tadi saya sudah sampaikan, menghargai waktu yang Tuhan berikan. Kita akan baca ayat yang 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu," garis bawahi sewaktu, "hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Sampai di sana akan firman Tuhan yang saya bacakan. Nah, saudara-saudara, ini disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang yang menerima, orang yang mendengarkan pengajarannya. Ya, dia berbicara tentang satu kisah. Kalau kita baca saya pernah tanya di satu dosen saya, saya berkata begini, ini cerita ini perumpamaan atau ada kisah nyata? Terus dia jawab, "Oh, ini perumpamaan." Nah, itu teologi ya. Tetapi menurut tidak apa-apalah, ya namanya berteologi ya, menafsir ya. Tetapi kalau saya mau lihat di sini, ya sepertinya satu kisah yang Tuhan angkat pada zaman dulu ya. Tentang apa ini? Entah perumpamaan ya, pokoknya satu kisah yang Tuhan catat di sini untuk supaya kita yang mengenal, kita yang membaca, kita yang mendengar, kita bisa mengerti, kita bisa mencermati, kita bisa bijaksana untuk menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kita tahu bersama bahwa manusia hidup dengan waktu. Ya, di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang pertama kita lihat di sini, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Itu ayat yang pertama kita sudah baca. Jadi kita hidup dengan waktu. Ya. Saya
umur yang sudah mau ke kepala 5. Itu karena berjalannya waktu, saudara. Saudara hidup dengan waktu. Kemudian dunia ini ya berputar, tetapi ada masanya. Semua ada waktunya, semua ada masanya yang kita jalani ini. Bahkan pun Alkitab berkata ada waktu kita menderita, ada waktu kita senang, ada waktu lahir, ada waktu juga mati, ya, dan lain-lain sebagainya. Ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut. Itulah waktu. Nah, karena waktu ini kita tidak mengetahui bahwa kita harus mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk apa? Untuk berbuat sesuatu yang berdampak. Artinya kita berbuat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena apa? Kita tidak tahu waktu apa yang terjadi besok dan seterusnya. Nah, saudara, satu kisah ini diangkat oleh Yesus. Di situ ada seorang kaya. Alkitab menulis selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahannya, saudaraku. Nah, apakah dia tidak boleh bersukaria? Apakah orang kaya tidak boleh bersukaria? Apakah orang kaya tidak boleh berpesta? Oh, boleh, saudara-saudaraku. Ya. Tetapi kita melihat di sini satu hal yang perlu kita pelajari di sini, ya, bahwa orang kaya ini setiap hari pakaian ungu, bersukaria, berpesta setiap tahunnya. Kalau dia punya teman, ya, rekan bisnis, ya, saudara-saudaraku, dia mengundang untuk apa? Menikmati akan ya, suasana itu yang begitu meriah, saudaraku. Ini yang dihadapi, ini yang dilakukan oleh orang kaya. Namanya orang kaya, punya segalanya, saudaraku. Saya mau berkata itu tidak salah, saudaraku. Ya, tidak salah. Yang salah, dia tidak mempergunakan hartanya untuk segala sesuatu yang berdampak kepada orang lain, yang berdampak kepada hal-hal yang baik, saudaraku. Itu yang salah, ya. Jadi saudara-saudara, dia bersukaria. Dia tidak menyadari bahwa hidupnya ada waktunya. Hidupnya ada batasnya. Kemudian ayat yang ke-20, ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, saudaraku. Kemudian, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, melainkan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya, saudaraku. Sementara orang kaya itu bersukaria, berpesta, makan dan minum, datanglah seorang miskin, ya, penuh dengan borok, saudaraku. Saudara bisa bayangkan lihat orang yang borok, ya. Kalau kita lihat yang pengemis-kemis di jalan, ya, kan saya lihat di TV, di media-media, ada orang yang sudah tidak punya apa-apa, ya, ada yang sakit jiwa dan segala macam. Bayangkan rambutnya itu sudah apa yang namanya, sudah penuh dengan tali, kain-kain, ya, sudah terbungkus. Ya, sudah tidak karuan hidupnya. Dan kita lihat ada begitu banyak, ya, pengemis-kemis. Tapi puji Tuhan, ya, pemerintah kita, negara kita ini dengan begitu luar biasa dinas sosial, ya, memperhatikan orang-orang yang terlantar, kemudian dibawa di satu tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah, ya, pemerintah dinas sosial, ya. Jadi sekarang sudah jarang, ya. Waktu saya datang di awal Surabaya, saya melihat banyak sekali orang-orang pengemis terlantar, ya, terlantar. Beda dengan orang yang ngaming di jalan, itu beda. Itu mereka bukan pengemis, mereka ya cari-cari sesuatu aja, ya, menghibur diri, ya, saudaraku. Tapi ada orang-orang yang saya perhatikan, orang yang tidak punya apa-apa, meminta belas kasihan, saudaraku. Ya, di Jakarta juga sudah semua sudah tidak boleh, sudah disediakan tempat, ya, oleh pemerintah, saudaraku. Luar biasa di pemerintah kita, ya. Jadi kita doakan supaya ini sesuai dengan, ya, visi dan misi pemerintah. Nah, saudara, kita lihat datanglah seorang pengemis yang compang-camping, bukan saja compang-camping, ya. Dia penuh dengan borok. Borok itu luka-luka yang sudah tidak dirawat lagi, ya. Kalau borok berarti itu mau bicara itu bau, saudaraku. Bau sekali.
Nah, waktu dia ada di tempat itu, di pesta, ya Alkitab dengan jelas berkata dia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dia ingin menghilangkan rasa lapar, saudaraku. Menghilangkan rasa laparnya. Tetapi ya, apa dayanya, dia tidak bisa berdaya. Ternyata ya, orang-orang yang ada di sekitar itu mereka tidak memperhatikan, tidak peduli. Ya, boleh dikatakan malah dihina, diremehkan dan segala macam, dipandang sebelah mata. Ya, saudaraku, malah sisa-sisa makanan ya dikatakan di dalam Alkitab ya, malah anjing-anjing datang menjilat boroknya. Ya. Mungkin jatuh anjing ya biasanya kalau dia senang, kalau di kampung saya kalau ada pesta-pesta, pesta pernikahan dan sebagainya, wah, anjing itu sudah dibawa kolong meja untuk ya siap menampung ya sisa-sisa makanan, misalnya tulang, dan sudah dibuang ke bawah, dan anjing-anjinglah memakan akan sisa-sisa makanan itu. Nah, ini anjing datang, dia menjilat ya. Dia menjilat. Alkitab berkata anjing-anjing datang menjilat boroknya. Ya, anjing suka dengan borok, saudaraku ya. Jadi dia menjilat ya. Tetapi sayang, perhatikan di sini, orang-orang yang seharusnya dia peduli, seharusnya ada kesempatan untuk dia peduli, ada kesempatan dia menolong, tetapi mereka tidak melakukan, mereka tidak menghiraukan. Saya mau berkata, kaya tidak salah, kita boleh diberkati tidak salah, itu janji Tuhan. Ya, di dalam tokoh-tokoh Alkitab kita lihat Abraham kaya, Daud kaya, saudaraku, dan tokoh-tokoh yang lain. Mereka kaya, tetapi kekayaan mereka pergunakan untuk apa? Untuk menabur, untuk mempermuliakan. Makanya Alkitab berkata, muliakanlah Tuhanmu, Allahmu dengan hartamu, saudaraku. Ya, saudara. Nah, ini sangat penting. Dan kemudian perhatikan, dengan berjalannya waktu, Alkitab dengan jelas berkata bahwa di dalam ayatnya yang ke-22, matilah orang miskin. Ya. Dan Alkitab juga menulis ketika dia mati dibawa malaikat-malaikat ke satu tempat. Di satu tempat. Ya. Di satu tempat, dan di situ tidak ada air mata. Ya, tidak ada kesakitan. Di situ mereka menikmati. Orang miskin ini, Lazarus, dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Ya, pangkuan Abraham. Kemudian Alkitab juga jelas berkata, kita lihat di sini, orang kaya, ayat yang ke-23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh lihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudaraku. Kemudian matilah. Mati, saudaraku. Ya, mungkin ketika dia mati, ya, banyak rekan-rekan bisnisnya, teman-temannya datang melayat akan keluarga mereka. Ya, banyak. Tidak salah, saudaraku. Tetapi kita melihat, sayang sekali, ternyata ada alam selanjutnya. Alkitab dengan jelas berkata, orang miskin dibawa ke pangkuan Abraham. Kemudian orang kaya ini dibawa ke satu tempat yang namanya alam maut. Alkitab juga menulis di situ, dia sangat menderita dengan kesakitan. Boleh dikatakan kepanasan. Itu belum neraka katanya. Ya, kalau kita belajar di sekolah Alkitab, belajar di bahwa itu adalah satu tempat penyesalan. Ya, ketika manusia mati, ya, mati di dalam Tuhan, ada di satu tempat namanya Firdaus. Itu belum surga. Kemudian orang yang mati, yang tidak sungguh-sungguh, yang di luar Tuhan, ya, mati dibawa ke alam maut, karena mereka semua akan dihakimi, saudara. Menderita, saudaraku. Ya.
menderita. Orang miskin waktu di dunia dia sedang alami tekanan hidup. Dia sedang alami suatu pergumulan. Oleh karena apa? Kekurangan. Ya. Tetapi satu hal, meskipun dia dalam keadaan kekurangan, ya, dia masuk dalam kepangkuan Abraham. Dia ada di pangkuan bukan karena dia miskin, tidak. Tetapi satu hal, karena dia takut akan Tuhan. Dia hidup percaya kepada Allah. Nah, ini yang perbedaannya. Ya. Makanya Alkitab berkata, apa gunanya ya, seorang memiliki seentero dunia kalau jiwanya binasa, saudara. Jadi sekali saya tekankan, tidak salah. Tidak salah. Banyak orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang diberkati untuk menjadi saluran berkat. Ya. Saya pun di tempat ini, tinggal di tempat ini karena orang-orang yang mempunyai jiwa untuk melayani, ya, memberikan tempat untuk saya boleh berteduh. Itu karena Tuhan gerakkan. Banyak sekali orang-orang dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menjadi berkat, untuk berdampak kepada orang lain, saudaraku. Ya, dia gunakan untuk Tuhan, dia gunakan untuk menolong, dia gunakan, dia tidak apa? Dia tidak mengumpulkan hartanya sendiri, tidak. Tetapi dia gunakan untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Tetapi orang kaya ini berbeda sekali. Ya, berbeda. Dia tidak gunakan hartanya untuk berdampak kepada orang lain, memuaskan segala keinginan. Ya, memuaskan. Seperti anak bungsu ketika dia minta warisan kepada bapaknya, diinjilkan juga. Dia pergi ke kota lain, dia menghambur-hamburkan. Dia pergi ke tempat-tempat yang tidak berkenan. Hartanya habis. Kemudian dia pulang dengan apa? Sudah tangan kosong. Untung dia pulang, dia menyesal. Dan sang bapak itu menerima dia kembali. Untuk apa? Untuk dipulihkan hidupnya. Nah, kita melihat orang miskin ini sedang dalam keadaan sekarat. Ya. Dia sedang dalam pergumulan. Ya. Mungkin saya mau berkata, saya menyimpang sedikit, saudaraku. Hari-hari ini ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi. Ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi setiap orang. Tapi saya mau berkata, jangan pernah kita undur. Jangan pernah kita undur kepada Tuhan. Ya. Tetap percaya, tetap iman kita terus bertumbuh. Tetap kita mengandalkan Tuhan. Kita masih ingat ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika dia sedang mengalami satu ancaman, ya, tidak mau menyembah kepada patung itu, saudaraku, ya, yang dibuat oleh raja, ya, tidak mau menyembah, saudara, bayangkan. Tetapi dia berkata, dia sudah ambil komitmen, sekalipun Tuhan tidak menolong, aku tetap mempercayai Tuhan. Aku tidak mau menyembah dewa para Babel. Nah, ini satu komitmen. Tapi toh juga Tuhan tolong. Memang ada Tuhan izinkan yang dia mengalami suatu penderitaan di dunia. Tidak ada pertolongan. Ya. Ternyata itu juga Tuhan izinkan untuk menguji imannya. Ya, menguji iman. Nah, orang kaya, orang miskin ini dia tidak mendapat apa-apa di dunia. Tidak ada kesempatan untuk dia ditolong oleh siapa yang menemukan dia. Terutama orang kaya ini. Dan saya berkata, mungkin hari ini sedang dalam keadaan terjepit hari-hari ini. Tertekan hidupnya oleh masalah-masalah yang ada. Mungkin masalah keluarga, masalah menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi ekonomi, kesulitan ekonomi, saudaraku. Baru-baru ini di Surabaya, di satu mall, ya, di satu berita, ya, ada seorang, ya, Parobaya kalau saya tidak salah, ya, dia jatuhkan hidupnya di lantai 2 di mall terbesar di Surabaya. Itu pasti dia sedang depresi, dia sedang alami akan mungkin sudah tidak ada jalan keluar, saudaraku, ya. Sudah tidak ada jalan keluar lagi. Baru-baru ini kita lihat, ya, seorang anak, ya, membunuh papanya sendiri, ya kan, yang ada di berita baru-baru viral, saudaraku. Ya, ternyata apa, saudaraku? Setelah saya cuma baca sepintas,
masanya dia mengalami suatu depresi, dia ditinggal oleh mamanya, ditinggal. Ya, mamanya meninggalkan bapaknya, sehingga dia perlu butuh ini mungkin kasih sayang dan segala macam. Ya, akhirnya dia depresi. Akhirnya papanya itu anaknya itu selalu ketika meminta selalu diikuti, saudaraku. Terus sehingga sudah tidak ada lagi, ya, saya lihat, ya, mungkin dia meminta sesuatu tetapi tidak mendapatkan. Akhirnya dia, karena kondisi seperti itu, jiwanya tidak stabil, akhirnya dia gelap mata, ya, dia membunuh ayahnya sendiri dengan secara tragis. Ini orang yang hadapi hari ini banyak, belum terekspos, ya. Orang-orang menghadapi satu krisis, tapi saya mau berkata, mari yang kita di dalam Tuhan, apapun yang kita alami, kita tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun mungkin kita tidak ada pertolongan, ya. Mungkin belum ada jawaban, tetapi saya mau berkata tetap bertahan. Karena apa? Ada di balik itu ada kekekalan, ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan kepada kita semua. Nah, saudara, kita lihat di sini, perhatikan, sangat, orang kaya ini menyesal sekali. Dia tidak bisa membawa hartanya ke tempat itu, karena hartanya hanya cuma di bumi. Ketika dia mati, dia tidak bisa membawa apa-apa. Makanya ada lagu berkata, ku tak membawa apapun juga saat ku kembali ke mana? Kalau kembali ke surga, ya, masih, luar biasa. Kita tidak membawa apa-apa, saudaraku. Makanya saya katakan, tema saya mengatakan, memang mari kita menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita semua. Jangan sia-siakan hidup kita. Jangan sia-siakan, mari terus gunakan untuk Tuhan, untuk melayani selagi masih ada kesempatan. Yang orang kaya ini sudah tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada kesempatan. Ya, tidak ada kesempatan. Dunia itu sudah satu tempat kesempatan. Nah, bagi saudara yang mendengarkan, dunia ini adalah satu kesempatan untuk kita berbuat sesuatu yang terbaik, sesuatu yang berdampak, sesuatu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itu di dunia. Karena saya mau berkata kepada saudara, satu saat akan seperti orang kaya dan orang miskin ini akan berpindah ke tempat yang lain, saudaraku. Ya. Tetapi Alkitab berkata, orang miskin ini atau Lazarus ini, dia dibawa ke pangkuan Abraham. Luar biasa. Sedangkan orang kaya, dia melihat ke atas, melihat sukacita yang dialami oleh Lazarus ini. Dia berkata, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jari ke dalam air, tetes air, ya, supaya itu bisa diteteskan ke lidahnya, karena aku sangat menderita, sangat kepanasan. Tapi Abraham berkata, tidak mungkin, karena ada jarak yang begitu jauh yang tidak bisa dijangkau oleh Lazarus, tidak bisa dijangkau oleh orang kaya ini, saudara. Nah, ini, saudara, kita lihat di sini sangat tragis. Jadi saya mau berkata bahwa hidup ini adalah satu kesempatan untuk kita mau berbuat sesuatu. Jangan lalaikan, jangan bermalas-malasan. Mungkin engkau hari-hari sedang dikecewakan. Jangan, ingat baik-baik, meskipun manusia mengecewakan, tetapi ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mungkin engkau sudah terasa dikecewakan siapapun, ya, disakiti, tapi jangan kita lemah iman, jangan kita mundur, jangan kita suam-suam kuku, tetap maju terus. Karena apa? Ada nilai-nilai kekekalan yang kita akan terima nanti satu saat, saudaraku. Ya, kita hidup dengan waktu, saudaraku, waktu yang tidak bisa kita duga, yang tidak bisa kita prediksi. Ya. Kita tidak tahu hari besok. Besok Senin kita tidak tahu. Selasa kita tidak tahu. Kita tidak tahu 1 tahun ke depan apa yang terjadi. Tapi mari sama-sama kita belajar ke dalam
kita belajar untuk menjadi bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ini Musa tulis ini, Mazmur ini, supaya kami memiliki hati yang bijaksana. Untuk apa? Untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita lihat beberapa hal yang orang kaya ini tidak lakukan. Yang pertama, ya, dia tidak menghargai waktu itu. Seharusnya waktu dia menjadi berkat, waktu dia diberkati, waktu dia masih luar biasa di dunia ini, dia gunakan berkatnya untuk berdampak kepada siapapun, apalagi untuk Tuhan. Saya mau berkata, tidak salah kita jadi kaya, tidak salah. Di Alkitab juga ada orang-orang yang luar biasa diberkati. Tetapi mari sama-sama, jangan gunakan uangmu dengan hal-hal yang, jangan pelit, ya. Jangan simpan kekayaanmu dengan hal-hal yang untuk kedepannya. Tidak, itu sekalipun kita ada simpanan harus. Tetapi jangan sampai kita terikat dengan kekayaan itu. Masih ingat orang muda yang kaya? Ya, Tuhan berkata, dia berdatang kepada Yesus, dia berkata, "Guru, ya, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat?" Tetapi Yesus menjawab, lakukan hukum Taurat. Dari hukum pertama sampai hukum ke-10. Oh, saya sudah lakukan itu. Saya sudah lakukan ini. Tetapi ketika Yesus berkata begini, ada satu hal yang kamu harus lakukan. Dan kalau kamu ingin mendapat harta di sorga, kamu jual hartamu. Entek dong. Hartamu dan ikutilah aku. Ya, ikutilah aku. Kalau Tuhan berkata, pasti ada jaminan. Amin, saudara. Kalau Tuhan sendiri berkata, tetapi rupanya Tuhan ingin menguji, apakah dia hidupnya tergantung dengan uang, apakah hidupnya tergantung dengan panggilan Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, dia tunduk kepala, bukan dia berdoa, dia merendahkan diri, tetapi dia tunduk karena hartanya banyak. Dia tidak lagi mengikuti akan Tuhan. Padahal kalau Tuhan yang panggil, saya percaya Tuhan pasti ada sediakan lebih daripada itu. Tuhan ingin menguji imannya. Tuhan ini menguji imannya. Sampai di mana? Apakah dia terikat dengan uang itu, kekayaan itu? Jadi tadi kata yang pertama, hal yang tidak dilakukan oleh orang kaya ini selama masih hidup, dia tidak menghargai waktu. Nah, saudara, waktu ini mari kita hargai. Sehat, mari kita hargai. Ya, kuat, hargai. Karena satu saat kita tidak berdaya. Kita berkata, ada lagu yang terkenal, hidup ini adalah kesempatan. Kemudian bait-bait yang terakhir di situ jelaskan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Waktu engkau masih kuat, kita lakukan yang terbaik. Karena apa? Satu saat kita tidak bisa berdaya lagi. Tapi ingat baik-baik, apa yang kita buat. Saya selalu berkata kepada mak-mak yang sakit, ya, ada yang sudah dipanggil Tuhan. Saya melayani mereka sampai dipanggil Tuhan, sampai nafas yang terakhir. Saya berkata, jangan kecewa, mak. Karena apa? Kalau engkau bertahan di dalam iman, apa yang engkau buat, engkau masih kuat melayani bersama-sama dengan kita, ikut pelayanan di mana-mana, ya. Kalau engkau bertahan, itu ada upah yang Tuhan berikan. Karena sekarang engkau sudah istirahat. Nggak usah kecil hati. Itu saya sampaikan sampai dipanggil Tuhan. Nah, sekarang dia sudah mendahului, sudah senang. Jadi yang pertama, dia tidak menghargai waktu. Yang kedua, apa yang dia tidak lakukan? Dia tidak menggunakan hartanya untuk berdampak kepada orang lain. Saya mau katakan, kalau engkau punya segalanya, ya, engkau punya apa? Ya, kita memberi itu bukan karena kita orang kaya, tidak. Kita memberi itu, ya. Kalau memberi itu bukan karena engkau kaya, engkau miskin, tidak. Oh, mentang-mentang engkau miskin, saya tidak memberi. Saya selalu berkata, engkau memberi di gereja, saya tidak memilih-milih, saudara. Ya, kalau engkau memberi, Tuhan tidak melihat nilai, saudara, tapi Tuhan melihat hati kita. Satu saat seorang janda datang
dia memberi semua miliknya. Ya. Tapi orang kaya juga datang, dia memberi dengan apanya, apa yang dia punya. Tapi yang diterima oleh orang miskin ini, janda ini maksudnya, ya, karena dia memberi seluruh dengan apa? Dengan hatinya. Ya, memberi dengan hatinya. Jadi, saudara-saudaraku, saya mau berkata, mari gunakan harta yang Tuhan berikan. Gunakan apa harta kita? Bukan saja uang. Talenta itu adalah harta. Ya. Kesehatan itulah harta yang luar biasa. Mari kita gunakan kesehatan yang Tuhan berikan. Mari gunakan untuk Tuhan. Ya. Jangan berfoya-foya, jangan tunda-tunda untuk melayani Tuhan. Jangan bermalas-malasan selagi engkau masih kuat. Ya, saudaraku. Amin. Ya, yang ketiga, ya. Yang ketiga di sini, dia tidak ada waktu, ya. Dia tidak mempergunakan hidupnya untuk apa? Untuk mengkoreksi diri. Ya. Mengkoreksi diri. Nah, hidup ini kan selalu ada, kita mengkoreksi diri berarti setiap hari kita harus bertobat, saudaraku. Hidup dalam pertobatan. Nah, nggak ada kesempatan dia bertobat, saudara. Kasihan sekali, saudaraku, ya. Seharusnya kesempatan di dunia ini ada satu, dia harus mengkoreksi hidupnya. Hidup dalam pertobatan terus. Selalu saya berkata, baptis satu kali tetapi bertobat itu setiap saat. Ya, baptis itu adalah awal untuk kita hidup baru. Tapi tahukah saudara, dalam perjalanan hidup kita itu ada begitu banyak liku-liku. Ada begitu banyak mungkin kita terpancing dengan perkata orang sehingga apa? Kita mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan. Ya, kita minta ampun sama Tuhan. Amin. Karena imam besar kita adalah Yesus. Ya, ketika kita berdoa, memohon belas kasihan, Tuhan sucikan saya, pengampunan boleh terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudaraku. Jadi hidup tidak gunakan untuk apa? Untuk dia mengoreksi hidupnya, ya, untuk supaya dia bijaksana. Dia tidak mengajar hidupnya. Dia tidak mempergunakan waktunya sebaik-baiknya. Ya, saudaraku, sayang sekali. Ya, sayang sekali. Dan yang paling terakhir yang saya pelajari di sini, ya, selama dia hidup, dia tidak berdampak kepada orang lain. Artinya apa? Dia tidak gunakan hartanya untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan yang menderita. Saudara, apa sih ruginya dia memberi kepada orang yang sedang sekarat itu? Tidak rugi dia, saudaraku. Tidak rugi. Tidak rugi dia. Karena hartanya besar, hartanya banyak. Setiap hari dia berpesta. Berapa anggaran dia harus keluarkan setiap hari? Berpesta. Oh, saya lihat ya, ada beberapa saya lihat. Oh, perhatikan, gaya hidupnya luar biasa. Beli ini, saudaraku. Ya. Dia tidak menghiraukan siapa orang lain. Dia tidak menghiraukan pekerjaan Tuhan. Padahal dia tidak sadari benar bahwa hidup ini ada waktunya. Ada waktunya. Ya, ada waktunya. Ya, dia tidak berdampak kepada orang lain. Ya. Untuk apa? Untuk membantu orang yang sedang dalam keadaan yang menderita. Ya. Dan yang terakhir, saudara, dia tidak ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Nah, ini melayani Tuhan, saudara-saudara. Hidup ini adalah kesempatan melayani. Jadi 5 hal yang diabaikan di dunia ini, saudara. 5 hal. Sekali lagi saya mau berkata, mari gunakan kesempatan ini. Jangan seperti orang kaya ini menyesal. Kalau benar ini kisah nyata, ya. Kalau ini benar, ini kisah nyata. Kita lihat penderitaan yang dialami sampai sekarang, dia sedang alami penderitaan yang cukup hebat. Makanya Yesus datang di dunia ini. Yohanes 3:16, dia tidak mau kita binasa. Sehingga apa? Dia datang, dia menjadi manusia, dia merendahkan diri, dia menebus kita. Supaya kita yang sudah ditebus menerima karya keselamatan itu. Supaya apa? Kita tidak binasa. Karena kita
dia tahu kalau sudah jatuh ke dalam kebinasaan betapa ngerinya itu. Betapa ngeri. Makanya dia datang menyelamatkan saudara-saudara. Jadi hargailah waktu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kalau saudara baca selanjutnya, oh kalau begitu Bapak Abraham, aku masih punya keluarga di sana. Tolong kasih tahu sama mereka. Kasih tahu supaya jangan sampai nasib seperti saya, dia berkata begitu. Ya. Masih ada, tetapi Bapak Abraham berkata, di sana itu masih ada hamba-hamba Allah. Masih ada para nabi, kalau sekarang masih ada pendeta-pendeta yang mengingatkan jemaat Tuhan. Ya. Masih ada. Kadang-kadang seringkali, ayo datang beribadah. Iya, mulutnya iya, tetapi tubuhnya tidak nongol, saudara. Cuma kata iya. Ya, ingat waktunya ini, aduh, jangan sampai kita menyesal, saudaraku. Menyesal itu tidak ada gunanya, nggak ada gunanya. Lebih baik kita norok, kata orang Madura. Nurut saja firman Tuhan. Datang sungguh-sungguh, pergunakanlah hidup ini, pergunakan hari ini dengan bijak, supaya kita melihat apa karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, mari sama-sama kita gunakan waktu ini dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Waktu ini tidak akan kembali lagi. Kita tidak bisa menahan waktu. Kita tidak bisa menahan perputaran bumi, tidak. Kita tidak bisa menahan matahari bersinar. Kita tidak bisa menahan malam itu. Tetap mau tidak mau setiap hari bumi itu berputar. Dia tidak pernah berhenti. Matahari tidak pernah berhenti bersinar, saudaraku. Itu berarti waktu masih ada kesempatan. Mari kita berdampak. Mari kita melayani Tuhan selama ini masih ada kesempatan. Jangan gunakan waktu ini dengan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Kita akan mengalami suatu kerugian yang fatal, penyesalan dalam hidup kita. Seperti orang kaya ini, dia sudah menyesal. Kenapa? Menyesal sudah tidak ada gunanya. Biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita di hari-hari ini. Di menjelang Yesus datang kali kedua, tetap kita sungguh-sungguh melayani akan Tuhan. Pasti ada upaya yang Tuhan berikan kepada saudara. Meskipun kita mengalami tantangan, penderitaan, dan cobaan yang begitu berat, ya, mengalami jalan buntu, mungkin kesukaran, kesulitan, mungkin saudara sedang hampir putus asa. Tapi marilah datang kepada Yesus yang sumber segala sesuatu, memberikan kekuatan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Jangan lupa sebentar sore kita akan beribadah kepada Tuhan untuk menikmati akan berkat Tuhan, hadirat Tuhan. Untuk apa? Kita diberkati, dikuatkan, disegarkan, dan dipulihkan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih. Kami percaya lewat ibadah online ini, firman Tuhan yang hamba sampaikan, berbicara, mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami benar-benar menghargai waktu, benar-benar gunakan waktu ini untuk Tuhan, karena waktu itu akan berjalan terus. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, supaya kami tetap hidup benar di hadapan Engkau Tuhan. Berkati kami, berkati seluruh jemaat Tuhan GPD Immanuel Tuhan, baik ada di Surabaya maupun ada di Sidoarjo. Tuhan tolong semua supaya mereka terus bertumbuh iman apapun yang mereka hadapi hari-hari ini. Mungkin mereka dalam susah, ekonomi susah dan lain sebagainya Tuhan. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan yang membela, yang memberkati kami Tuhan. Tolong kami hari-hari ini Tuhan, supaya kami terus bertumbuh dalam iman. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, para majelis, para hamba-hamba Tuhan. Dan juga Tuhan tolong juga pemerintah kami, negara kami yang paling kami cintai ini Tuhan. Tuhan tolong supaya Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menteri yang ada, kepala-kepala daerah sampai RT RW, mereka dapat menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, menghadapi COVID-19, menghadapi tantangan, menghadapi bencana alam, menghadapi situasi ini, biarlah semua kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, inilah menjadi doa kami Tuhan. Mari sama-sama kita terima berkat. Saudara yang terkasih, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus,
persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kami mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kali kedua akan menjemput kita di awan-awan yang permai dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Tuhan.